Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam Mas Mbak dan teman-teman semua dari Fakultas Teknik Pertanian. Perkenalkan saya Diva dari Fakultas Kedokteran Gigi Angkatan 2020. Salah satu anggota dari Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor di tingkat mahasiswa yang akan menjadi MC pada acara Serang Mahasiswa pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tidak kata cukup untuk berdoa. Oke, sebelum mulai aku izin absen dulu ya untuk perwakilan dari masing-masing Ormawa. Yang pertama dari BEM. Dari BEM, kayaknya ada beberapa nih udah hadir. Oke, terima kasih Mas Reno. Kemudian lanjut ke ASC. Oke, dari KMT PHP. Oke, hadir dari SEMA. Oke, sudah hadir juga. Terus dari Permateta. Oke, hadir dari PSTP. Oke, hadir dari Agrita. Oke, lanjut ke PMK. Oke, dari KMK. Lanjut ke Himatipa. Oke, terus dari Kitapala. Oke, udah dari semuanya ya. Jadi di acara Serang Mahasiswa ini akan kita mulai dengan pemaparan mekanisme pemilihan rektor. Nanti akan disampaikan oleh Kak Kevin dan juga Mas Pandu. Kemudian kita lanjut dengan sesi tanya jawab dan kita tutup dengan sesi foto bersama gitu. Kemudian ini untuk Kak Kevin dan Mas Pandu, apakah sudah siap? Siap, Diva. Oke, kalau gitu waktu dan tempat saya serahkan ke Kak Kevin dan Mas Pandu. Oke, selamat malam teman-teman FTP semuanya. Salam kenal sebelumnya. Aku Kevin ya, dari Fakultas Hukum Angkatan 2018, yang saat ini diamanahi untuk menjadi anggota MWA, perwakilan dari unsur mahasiswa. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih nih buat Mas Reno dan juga kawan-kawan yang telah membantu memfasilitasi untuk pertemuan pada malam hari ini di acara Serawung Mahasiswa. Harapannya dari acara malam hari ini, teman-teman di FTP bisa memahami bagaimana sih proses pemilihan rektor yang dilakukan oleh UGM dan bagaimana dari teman-teman FTP tersebut bisa memperoleh transparansi ataupun turut berpartisipasi dalam prosesnya. Seperti itu. Bisa di next. Oke, pembahasanku akan membahas terkait proses pemilihan rektor UGM periode 2022-2027 atau yang dilaksanakan di tahun ini. Nanti Mas Pandu akan concern untuk membahas bagaimana proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa. Bisa di next. Nah, ini untuk ruang lingkup penyampaianku malam hari ini ya teman-teman, dan aku rasa ini menjadi pertanyaan dasar dari teman-teman. Yang pertama itu bagaimana sih proses pemilihan rektor UGM itu sendiri, kemudian yang kedua bagaimana peran MWM dalam proses pemilihan rektor ini, dan yang ketiga siapa saja sih bakal calon rektor UGM. Next. Oke, nah ini untuk menjawab question yang pertama ya. Sebelum lebih lanjut, untuk aku jelaskan apa saja sih proses tahapan pemilihan rektor yang dilaksanakan oleh Panja.
Nah, sebelum ke sana, untuk dasar hukum pelaksanaan dari pemilihan rektor itu berpijak pada Peraturan MWA Nomor 3 Tahun 2016, yang kemudian dilakukan perubahan di awal tahun kemarin menjadi Peraturan MWA Nomor 1 Tahun 2022. Nah, buat teman-teman yang ingin mengakses dari peraturan terkait, entah itu untuk mengetahui prosesnya, bagaimana regulasinya, ataupun ingin membuat sebuah kajian, nah itu teman-teman bisa mengakses file peraturannya pada link yang udah dilampirkan di layar ya. Di sini aku coba sedikit menjelaskan apa sih yang berubah dari peraturan MWA nomor 3 dengan peraturan MWA nomor 1 tahun 2022 yang telah dikeluarkan kemarin. Ada beberapa perubahan yang dilakukan teman-teman. Itu yang pertama mengenai persyaratan secara teknis terkait berkas-berkas apa saja yang perlu didaftarkan untuk pendaftar bakal calon rektor. Seperti penambahan mengenai perlu adanya pembuatan video profile dari para calon, kemudian perlu adanya pembuatan motivation letter dalam motivasi para pendaftar ini untuk menjadi calon rektor itu seperti apa, dan juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait isu-isu yang ada di sivitas akademika yang perlu dijawab di dalam berkas riwayat dari pendaftar, seperti itu. Dan yang terpenting, perubahannya berupa adanya penambahan jumlah perwakilan dari MWA ke dalam panja. Nah, ini akan inline ya teman-teman dengan pembahasan poin kedua, di mana terkait pemilihan rektor itu secara peraturan dilaksanakan oleh panja. Panja ini kepanjangan dari Panitia Kerja Seleksi Calon Rektor dan Pemilihan Rektor UGM periode 2022-2027. Nah, di dalam panja ini teman-teman itu terdiri dari 7 orang perwakilan dari MWA, 7 orang perwakilan dari Senat Akademik, dan 2 orang perwakilan dari Dewan Guru Besar. Nah, itu adalah komposisi yang diatur dari peraturan sebelumnya, di peraturan nomor 3. Dengan dikeluarkannya peraturan nomor 1 tahun 2022, itu perwakilan dari MWA yang tadinya 7 bertambah menjadi 8. Nah, kenapa hal ini aku usulkan ya, mungkin dari teman-teman yang hadir dalam musyawarah mahasiswa kemarin, kalau ada yang hadir di sini, udah sedikit dijelaskan juga bahwasannya kemarin juga diusulkan MUM, aku sendiri mengusulkan perlu adanya penambahan jumlah panja ini. Mengapa demikian? Agar memberikan kepastian hukum untuk anggota MWA perwakilan unsur mahasiswa ke depannya. Karena jika kita telik lebih jauh, itu anggota MWA perwakilan dari internal UGM ya, yang terdiri dari dosen, guru besar, pendik, dan juga mahasiswa, secara keseluruhan berjumlah 8. Dan fakta yang terjadi, seringkali dengan perwakilan kepanja hanya 7 orang, pihak yang dikorbankan untuk tidak bergabung ke dalam panja adalah perwakilan dari mahasiswa ini. Karena ada sedikit ketakutan dari beliau-beliau di sana, apabila mahasiswa tergabung ke dalam panja, maka akan dapat memperoleh transparansi informasi yang secara jelas ya, mengenai latar belakang bakal calon rektor, dan juga dapat pengawal isunya dari hulu hingga hilir. Dan fakta yang terjadi juga, biasanya anggota MWA unsur mahasiswa ini ibaratnya diminta untuk beli kucing dalam karung ya, tidak memahami prosesnya seperti apa, kemudian tidak paham juga calon rektornya seperti apa, tetapi ketika rapat pleno pemilihan, diminta untuk memilih salah satu. Nah, dengan adanya penambahan jumlah ini, setidaknya memberikan kepastian hukum untuk ke depan. Tidak ada lagi MWA unsur mahasiswa itu dikorbankan untuk tidak tergabung ke dalam panja. Karena ini adalah salah satu kewenangan besar ya dari MWA dan juga MWA UM atau
MBA Unsur Mahasiswa perlu melaksanakan tugasnya untuk mempertanggungjawabkannya kepada konstituennya yang tentunya mahasiswa. Seperti itu. Dan lanjut ke poin yang kedua itu, tadi sudah aku singgung sedikit ya terkait panja. Dan di sini juga selain panja, pelaksana dari pemilihan rektor itu ada yang namanya pansel. Nah, yang membedakan panja dan pansel ini adalah keanggotaannya dan juga peruntukannya, teman-teman. Jadi keanggotaannya kalau tadi panja terdiri dari 3 organ di UGM ya, perwakilan. Kalau di pansel itu hanya terdiri dari anggota senat akademik di dalamnya. Dan untuk peruntukannya, panja itu melaksanakan hal-hal yang sifatnya cukup teknis ya, dari hulu sampai hilir dalam rangkaian pemilihan rektor. Sedangkan pansel itu hanya berfokus untuk melaksanakan seleksi bakal calon rektor di internal senat akademik. Nah, ini tahapannya ada di mana, itu akan aku jelaskan selanjutnya. Bisa di next. Nah, ini kita sekarang masuk ke proses tahapan pemilihan rektor. Nah, di sini aku coba bagi menjadi 2 ya, secara umum maupun secara teknis. Jika secara umum itu, aku tarik dari peraturan itu berbunyinya apa. Dan 3 tahapan ini adalah tahapan yang wajib harus ada dalam proses pemilihan rektor. Tidak boleh ada yang dihilangkan tahapannya, tetapi jika dilakukan penambahan, itu merupakan sebuah diskresi dari panja. Selama 3 tahapan ini tidak dihilangkan. Nah, yang pertama itu penjaringan bakal calon rektor UGM, kemudian yang kedua itu seleksi calon rektor UGM. Nah, seleksi calon rektor UGM inilah yang tadi tugasnya dilaksanakan oleh pansel. Karena kewenangannya full ada di Senat Akademik. Dan yang terakhir itu pemilihan dan penetapan rektor UGM oleh MWA. Nah, di sini juga ada perbedaan pembahasan ya, penyebutan. Di mana bakal calon rektor UGM itu penyebutan untuk si pendaftar yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi, kemudian disebut sebagai bakal calon rektor. Nah, setelah itu, bakal calon rektor UGM ini akan dilakukan seleksi oleh Senat Akademik menjadi 3 nama. Jadi akan dilakukan perankingan, ranking 1 sampai 3 itu kemudian dinyatakan sebagai calon rektor UGM yang dapat mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu melakukan pemilihan dan penetapan rektor UGM oleh MWA. Seperti itu. Next. Nah, ini mungkin tahapan secara teknis ya yang dilaksanakan tahun ini. Jadi yang pertama itu ada seleksi administrasi. Ini merupakan implementasi dari tahapan penjaringan bakal calon, di mana kemarin dari 24 Maret sampai 6 April itu telah dilaksanakan seleksi administrasi yang awalnya terdapat 7 pendaftar bakal calon rektor. Setelah dilakukan seleksi administrasi oleh panja, akhirnya yang ditetapkan hanya 6 bakal calon rektor. Hal ini dikarenakan satu pendaftar ketika di cross-check dalam seleksi administrasi tidak memenuhi persyaratan utama untuk mendaftar sebagai bakal calon rektor, yaitu berstatus sebagai dosen PNS tetap, sehingga harus digugurkan. Kemudian kemarin mungkin beberapa ada yang udah mengikuti ya, yaitu tahapan ibaratnya penjaringan aspirasi ke sivitas akademika untuk mendengar suara-suara akar rumput apa sih yang menjadi permasalahan di sivitas akademika dan apa yang menjadi problem UGM 5 tahun ke belakang kemarin, sehingga perlu dibenahi. Itu telah diwadahi dalam forum Sarasehan Nyawiji menuju UGM 1 kemarin yang khusus mahasiswa. Di mana forum kemarin itu bersifat satu arah dan dari para bakal calon rektor dan juga kami di Panja dan juga para anggota senat akademik mendengarkan apa sih yang menjadi permasalahan di mahasiswa, sehingga para pemangku kebijakan ini mempunyai gambaran rektor seperti apa yang perlu ditentukan kriterianya untuk UGM 5 tahun ke depan. Kemudian tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan 26 April besok itu adalah forum penjaringan aspirasi publik. Nah, yang membedakan forum ini dengan Sarasehan kemarin adalah sifatnya 2 arah, teman-teman. Jadi di tanggal 26 April besok, kita akan mendengarkan penyampaian dari ke-6 bakal calon rektor
bagaimana program yang ditawarkan. Di sana juga kita dapat melihat apakah suara-suara dari mahasiswa di forum saran sehat kemarin itu sudah didengarkan, diberikan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahannya. Nah, itu kita dapat melihat di forum jaringan aspirasi publik besok. Dan kita juga dapat menitipkan lagi untuk memperjelas lagi pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada bakal calon rektor untuk kita mengkaji lagi, untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai program yang ditawarkan, apakah sudah berpihak kepada mahasiswa atau belum. Nah, ini tanggal 26 April besok, mungkin dalam waktu dekat akan ada undangan yang masuk ke teman-teman di FTP juga, karena acaranya akan dilaksanakan secara luring. Jadi teman-teman akan hadir secara luring, dan karena di sini kondisinya masih pandemi ya, dan di forum besok ini akan dilaksanakan dalam 1 hari, jadi seluruh pemangku kepentingan di UGM, baik dari mahasiswa sampai alumni akan hadir. Dan tetapi untuk teman-teman yang nanti tidak hadir secara luring, tetap bisa mengikuti prosesnya dengan menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube UGM, karena akan ditransparansi di sana. Dan apabila nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, nanti dari teman-teman FTP dapat menitipkannya kepada perwakilan FTP nanti akan hadir secara luring. Seperti itu. Kemudian akan ada tahapan seleksi oleh Senat Akademik yang akan dilaksanakan 12 Mei besok, yang sifatnya tertutup ya. Kalau misalnya forum-forum yang kemarin kan sifatnya terbuka, kalau Senat Akademik sifatnya tertutup. Kemudian akan dilakukan penilaian di sana, kemudian baru pemilihan dan penetapan oleh MWA. Untuk pemilihan dan penetapan ini belum ada tanggal pasti, tapi masih berupa range ya. Nah, terus kenapa pada 2 tahapan ini yang aku tandai kuning? Karena di sela-sela tahapan inilah nanti akan ada core utama dari tahapan pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Jadi forum tingkat fakultas, sekolah, gelanggang, dan juga forum tingkat universitas akan dilaksanakan di sela-sela tanggal ini. Sebelum akhirnya aku memberikan suara di dalam pemilihan dan penetapan oleh MWA tersebut. Seperti itu. Next. Nah, ini untuk peran MWM yang mungkin teman-teman ada yang bertanya, terus apa sih peran MWM? Kenapa kita sekarang hari ini dicoba jelaskan mengenai bagaimana proses pemilihan rektor di UGM itu sendiri? Yang pertama itu, peran MWM itu sebagai satu-satunya ya pemegang hak suara secara langsung dari mahasiswa untuk memilih rektor UGM secara langsung berdasarkan peraturan. Dan hal ini penting, sebuah terobosan berupa pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ini penting dilakukan. Tujuannya untuk apa? Untuk benar-benar memastikan bahwasannya suara yang diberikan oleh MEAUM itu betul-betul suara dari mahasiswa, bukan suara kepentingan MEAUM secara pribadi ataupun kepentingan golongan tertentu. Karena setelah aku riset yang terjadi beberapa tahun ke belakang, yang terjadi adalah seperti itu. Jadi tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwasannya suara yang diberikan oleh MEUM itu adalah betul-betul suara dari mahasiswa. Walaupun mungkin beberapa teman-teman udah mendengar kabar lah ya, atau sudah melihat beberapa postingan dari teman-teman BEM yang menyampaikan bahwasannya suara dari dalam pemilihan rektor ini, Mendikbud memiliki 35% suara. Lalu berapa suara yang aku pegang selaku anggota MEUM? Itu hanya sebesar 4%. Ketika dikritisi, apakah suara yang aku miliki ini akan signifikan dalam menentukan rektor? Tentu secara realistis tidak. Tetapi 4% suara yang dipegang oleh MEUM ini kualitasnya akan berbeda dibandingkan 4% suara yang dimiliki oleh anggota lain apabila ini betul-betul berasal dari suara mahasiswa. Seperti itu teman-teman. Nah ini karena mungkin nanti akan ditekankan lebih lanjut oleh Mas Pandu ya, bagaimana pengawalan kita dari awal ini yang menunjukkan bahwa mahasiswa ini betul-betul mengawal proses pemilihan rektor akan menaikkan bargaining position mahasiswa ke depan, 5 tahun ke depan, dalam melakukan advokasi kepada rektor yang baru. Bahwasanya mahasiswa ini aware loh, ada permasalahan di sana, seperti itu. Kemudian dengan tergabungnya MEUM ke dalam Panja, maka MEUM tersebut juga bertugas untuk menyosialisasikan prosesnya kepada konstituen, kepada teman-teman mahasiswa, kemudian
dapat mengawal secara langsung dan juga meneruskan transparansi kepada mahasiswa, bagaimana proses tahapan demi tahapannya, bagaimana informasi yang terjadi di dalam. Dan yang aku dorong di tahun ini adalah bagaimana dengan peran MUM tersebut dapat mendorong terciptanya transparansi dan partisipasi mahasiswa dalam prosesnya. Yang mungkin teman-teman kemarin yang hadir dalam musyawarah mahasiswa ataupun mengakses kajian yang telah dipublikasi, itu telah dibuat cukup komprehensif ya, bagaimana transparansi dan partisipasi mahasiswa tersebut dapat diimplementasikan dalam proses dengan rektor UGM sendiri. Next. Nah, ini adalah bentuk transparansi dan partisipasi mahasiswa yang ditawarkan ya. Yang pertama ini terkait transparansi, dari Panja sendiri kemudian memberikan transparansi kepada mahasiswa bagian dari sivitas akademika untuk dapat mengakses segala informasi mengenai proses pemilihan rektor tersebut melalui website seleksirektor.ugm.ac.id. Jadi apabila teman-teman kunjungi ke website tersebut, telah dicoba transparansi, dijelaskan apa yang membedakan proses pemilihan rektor di tahun ini, dan saat ini bakal calon rektor ada siapa aja, dan bagaimana profil dari masing-masing bakal calon rektor. Dan kemudian kami menyadari ya dari panitia pemilihan rektor tingkat mahasiswa, nggak semua mahasiswa tersebut user friendly ya dengan website lah. Mungkin teman-teman lebih banyak berkecimpung dengan sosial media seperti Instagram, Line, ataupun WhatsApp, dan sebagainya. Maka dari itu di sini, dari panitia pemilihan rektor tingkat mahasiswa atau PRTM yang aku sebutkan, itu mencoba untuk mengemas informasi tersebut, mengemas agar lebih mudah untuk dipahami oleh teman-teman mahasiswa dan dipublish melalui official account MUM dengan tajuk update field rank. Kemudian bentuk partisipasi yang dapat diberikan kepada mahasiswa yaitu keterlibatan mahasiswa dalam forum-forum penjaringan aspirasi yang disediakan. Seperti kemarin dalam forum Sarasihan disediakan forum khusus untuk mahasiswa, dan juga kemudian besok ketika forum penjaringan aspirasi publik akan diberikan ruang juga untuk mahasiswa hadir secara luring untuk mendengarkan secara langsung dan juga menitipkan pertanyaan kepada bakal calon rektor. Dan yang terpenting yang akan menjadi fokus bahasan pada malam hari ini adalah bagaimana partisipasi mahasiswa tersebut diimplementasikan ke dalam pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa yang akan dijelaskan lebih detail nanti oleh Mas Fahmi. Next. Nah, ini sekedar informasi yang mungkin buat teman-teman jika yang belum tahu, itu saat ini ada 6 bakal calon rektor yang ditetapkan. Yang pertama itu ada Prof. Ali Agus, beliau mantan dekan dari peternakan. Kemudian ada Prof. Bambang Agus Kironoto, mungkin dari teman-teman advokasi udah kenal lah ya. Beliau wakil rektor bidang SDMA di periode Prof. Anut. Kemudian ada Prof. Bindar Lianto, beliau kepala Pusat Studi Energi. Prof. Bambang dan Prof. Din berasal dari Fakultas Teknik. Kemudian ada Prof. Ova Emilia, beliau dekan FKKMK. Kemudian ada Prof. Sigit Rianto, mantan dekan Fakultas Hukum. Dan yang terakhir, Prof. Teguh Budi Pitojo, mantan dekan Fakultas Kedokteran Hewan. Next. Oke, untuk pembahasan selanjutnya mengenai proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Fahmi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Beli Kevin. Selamat malam teman-teman. Kembali perkenalkan, aku Pandu dari Fakultas Hukum Angkatan 2019. Mungkin di sini aku akan, tadi kalau Beli Kevin menjelaskan terkait dengan pemilihan di organ universitas seperti apa, giliran aku akan menjelaskan pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswanya di kita itu seperti apa. Kayak gitu. Aku mencoba membaginya menjadi 3 ya. Pertama itu terkait dengan urgensi mahasiswa. Urgensi partisipasi mahasiswa dalam pilihan rektor itu seperti apa? Partisipasi dalam konteks ini tuh jangan diartikan sebagai partisipasi yang sempit, yaitu partisipasi kita hanya pada misalnya forum tingkat fakultas ataupun forum tingkat universitas saja, atau misal pada pemilihan rektor di tingkat mahasiswa saja. Tapi partisipasi ini diartikan sebagai partisipasi yang luas, yaitu misalnya
teman-teman mengawal pemilihan rektor itu sendiri, yaitu misalnya melalui tulisan, buat kajian ataupun diskusi. Nah, itu yang juga dapat disebut sebagai partisipasi kayak gitu. Nah, itu yang ingin kita bahas di malam hari ini. Kemudian kedua, juga akan dibahas terkait dengan lebih konkretnya ya. Tadi kalau nomor 1 abstrak, nomor 2 lebih konkret, yaitu proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu kayak gimana. Nah, tadi kan Bli Kevin sudah memaparkan bahwasannya untuk ya menggunakan hak suaranya nanti menggunakan suara mahasiswa. Nah, itu nanti akan jelaskan tuh gimana caranya menjaring aspirasi dan menentukan suara mahasiswa nanti ke mana kayak gitu. Dan kemudian yang terakhir, nanti juga akan dijelaskan siapa saja pemegang hak suara dalam pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa kayak gitu. Masuk yang pertama, aku mencoba membaginya ke dalam 3 pembahasan ya. Yang paling pertama kita akan membahas terkait dengan 5 tahun ke depan. Ya. Karena teman-teman, pengawalan pemilihan rektor ini, partisipasi dalam pemilihan rektor ini tidak selesai pada saat pemungutan suara di tingkat MWA saja. Nah, ketika kita mengawal pemilihan rektor ini, sebenarnya kita juga mengawal 5 tahun ke depan UGM itu mau dibawa kemana. Kayak gitu. Jadi bukan 1 bulan atau 2 bulan atau 1 tahun, 2 tahun, tapi 5 tahun ke depan. Kayak gitu. Nah, kenapa? Karena ketika kita mengawal, ketika kita ibaratnya mengulik grand design daripada para calon rektor itu sendiri, maka kita akan mencoba untuk mengubah grand design para calon rektor itu sehingga nanti kebijakan kemahasiswaan itu lebih berpihak pada mahasiswa seperti itu. Nah, untuk itu dengan mengawal kita juga menentukan nasib UGM, nasib mahasiswa UGM, nasib kita 5 tahun ke depan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini mungkin terkait dengan bargaining position kita berbicara terkait dengan yang sekarang ya, atau mungkin jangka pendeknya gitu ya. Nah, di sini kan ada Mas Reno, ini kan masternya advokasi gitu kan ya. Di format tahun lalu juga ada Mas Diko juga, wah keren lah advokasinya lah. Nah, mereka ini yang advokasi ini butuh dukungan gitu. Ketika bernegosiasi di depan rektor, di depan dekan, itu pasti butuh backing dari teman-teman mahasiswa. Nah, backingan teman-teman mahasiswa itu gimana caranya? Adalah dengan salah satunya mengawal pilihan rektor itu sendiri. Karena dengan mengawal, kita menunjukkan kepedulian, yang mana nanti si advokasi-advokasi ini nih, ketika negosiasi di depan stakeholder nih, bisa aja nunjuk, Pak, ini benar-benar suara mahasiswa loh. Gitu. Jadinya lebih mungkin untuk dikabulkan rekomendasinya. Dan kemudian yang terakhir, kita dengan mengawal itu juga menjadi ibaratnya pengawas eksternal daripada pemilihan rektor itu sendiri. Nah, mungkin di sini aku tidak ingin mempertanyakan terkait dengan objektivitas ataupun alurnya itu apakah ada kejanggalan atau enggak. Aku nggak ingin mempertanyakan itu. Nah, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwasannya pemilihan di tingkat organ itu mungkin ada kelalaian atau mungkin bahkan worst case-nya ada juga kecurangan kayak gitu. Nah, untuk itu perlu nih kita sebagai mahasiswa juga turut serta mengawal, memantau, mengawasi sehingga kalau misalnya ada kejanggalan atau worst case-nya ada kecurangan, kita bisa laporkan, membenarkan sehingga nanti rektor yang terpilih itu telah mengikuti alur sebagaimana semestinya kayak gitu. Nah, itu mungkin 3 hal ya, tapi sifatnya sangat abstrak sebenarnya. Nah, lanjut kita ke hal yang lebih konkret, yaitu adalah proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa itu kayak gimana. Aku mencoba menyajikannya dalam bentuk timeline gitu ya, mungkin supaya teman-teman bisa melihatnya lebih jelas gitu. Pertama, yang kemarin sudah dilakukan itu adalah musyawarah mahasiswa yang kemarin. Nah, mungkin pas musyawarah mahasiswa kemarin, teman-teman FTP kan diwakili oleh BEM FTP, oleh Ketua BEM FTP. Di situ, di musyawarah mahasiswa itu, 21 lembaga itu datang ya. 21 lembaga itu fakultas sekolah diwakili oleh BEM, LEM, DEMA, LM, terus 1 gelanggang diwakili oleh Forkom UKM, dan juga sekolah pasca sarjana diwakili oleh himpunan mahasiswa pasca sarjana. Nah, 21 lembaga itu berkumpul, rembuk, musyawarah untuk kemudian menyepakati mekanisme pilihan rektor di tingkat mahasiswanya kayak gimana. Gitu. Nah, produknya adalah berita acara yang sudah ditandatangani oleh 21 lembaganya itu sendiri. Yang mana isi dari berita acaranya dipaparkan tuh bahwasanya alurnya seperti ini, nanti pemilihan itu 2 tingkat, ada forum tingkat fakultas, sekolah atau gelanggang, terus lanjut di forum tingkat universitas dan menggunakan sistem electoral college. Itu
Itu mungkin terkait dengan musyawarah mahasiswa. Kemudian lanjut kita ke serawung mahasiswa yang sekarang ya teman-teman ya. Nah di serawung mahasiswa ini tentu panitia PTM atau panitia pelaksana pemilihan rektor di tingkat mahasiswa nggak mungkin berjalan sendiri. Karena sebenarnya pelaksanaan pemilihan rektor di tingkat mahasiswa itu sangat bergantung pada teman-teman di tingkat fakultas, sekolah, dan juga gelanggang kayak gitu. Nah oleh itu perlulah dikunjungi tuh masing-masing fakultas, sekolah, gelanggang supaya nantinya teman-teman mahasiswa itu bisa tahu pemilihan rektor di tingkat mahasiswanya tuh kayak gimana sih rektor yang calon rektor yang lolos seleksi oleh senat akademik itu kayak gimana sih supaya nantinya ketika pas forum tingkat fakultas, sekolah, ataupun gelanggang lebih partisipatif, lebih inklusif itu. Jadi terjadi suatu dialektika yang apa ya lebih seru lah ibaratnya kayak gitu, dan hasilnya keputusannya lebih merepresentasikan fakultas atau sekolah ataupun gelanggang itu sendiri. Juga sebenarnya dalam serawung mahasiswa ini fungsi lainnya adalah untuk menjaring aspirasi. Sekiranya dari panitia pelaksana pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ada kekurangan atau mekanismenya yang kurang serp, nah teman-teman bisa sampaikan di forum ini kayak gitu. Nah, kemudian setelah serawung mahasiswa itu sampai sebelum Lebaran gitu ya, ke semua fakultas, sekolah, dan gelanggang. Setelah itu kita lanjut ke forum tingkat fakultas, sekolah, atau gelanggang. Nah, sebagaimana tadi mungkin juga di Kevin atau aku sudah paparkan senggol sedikit ya, di forum inilah teman-teman nantinya akan memutuskan dari teman-teman FTP nih misalnya nih menentukan suara teman-teman itu akan ditentukan dijatuhkan ke calon rektor yang mana. Kayak gitu. Kan ada 3 tuh ya, ada 3 calon rektor yang telah lolos seleksi oleh senat akademik, itu dipilih 1. Nah, mekanismenya seperti apa musyawarahnya? Nah, itu dikembalikan ke teman-teman. Misalnya teman-teman mau musyawarahnya semua mahasiswa gitu, semua mahasiswa punya hak suara yang sama, nah itu bisa aja. Atau misal musyawarahnya diwakilkan oleh musyawarah perwakilan oleh lembaga-lembaga di tingkat fakultas, misalnya himpunan jurusan atau misal lembaga-lembaga lainnya, nah itu bisa aja. Atau misal mau langsung voting, nah itu bisa aja. Atau misal mau hanya voting internal BEM, nah itu bisa aja. Nah tapi lagi ya itu kembali ke budaya dan kultur teman-teman seperti apa kayak gitu. Nah itu setelah itu muncullah satu suara kayak gitu teman-teman, yang mana nanti akan dibawa ke forum tingkat universitas. Pelaksanaannya kapan? Pelaksanaan forum tingkat fakultas, sekolah, atau gelanggang ini sebenarnya bisa dilaksanakan mulai tanggal 13 ya, aku lupa, ganti mulu ya. Sebenarnya mulai tanggal 13 karena pengumuman lolos seleksi oleh senat akademik atau pengumuman calon rektor itu diumumkan tanggal 12 ya, teman-teman udah bisa musyawarah tanggal 13. Terus kisaran waktunya best case-nya sebenarnya sampai tanggal 18. Itu kalau misalkan pemilihan oleh MBUM-nya tanggal 20. Nah, tapi kalau misalkan enggak, bisa aja maksimum tanggal 17 ataupun 16 kayak gitu. Nah, itu terserah mau dilakukan beberapa hari, tapi yang penting sebelum forum tingkat universitas itu sudah ada 1 suara. Nah, setelah forum tingkat fakultas, sekolah, gelanggang, kita lanjut ke forum tingkat universitas. Di forum tingkat universitas ini nanti 21 lembaga itu masing-masing mempunyai 1 suara. 1 suaranya didasari pada forum tingkat fakultas, sekolah, ataupun gelanggangnya masing-masing kayak gitu. Nah, di forum tingkat universitas kita langsung voting. Di voting itu nanti juga dipaparkan argumentasinya, rasionalisasinya di balik dipilihnya calon rektor untuk menjadi rektor terpilih seperti apa. Kemudian calon rektor dengan suara terbanyak nantinya akan dipilih oleh dimandatkan kepada Bli Kevin untuk dipilih Bli Kevin di pemilihan oleh MWA seperti itu. Mungkin seperti itu ya untuk proses pilihan rektor di tingkat mahasiswa. Kita lanjut ke pemegang hak suara dalam pilihan rektor di tingkat mahasiswa. Aku bagi menjadi 2 ya, karena kan 2 tingkat ya, ada di tingkat fakultas, sekolah, gelanggang, dan juga ada di tingkat universitas. Nah, kalau di tingkat fakultas, sekolah, atau gelanggang itu sebenarnya pada dasarnya itu dikembalikan lagi ke teman-teman ya. Misalkan teman-teman mau musyawarah perwakilan oleh lembaga-lembaga, nah itu bisa aja, misalnya oleh BO, BSO, atau LWSO, atau KMF, himpunan jurusan, perwakilan angkatan, nah itu bisa aja. Kalau misal teman-teman tadi juga aku paparkan mau semua mahasiswa punya hak suara yang sama, nah itu bisa aja. Atau voting, nah itu bisa aja. Nah itu dikembalikan ke teman-teman. Tapi sebenarnya apa yang diharapkan adalah nantinya musyawarah ini bersifat inklusif, partisipatif, dan juga representatif. Kayak gitu. Nah kemudian kalau forum tingkat fakultas, sekolah, atau gelanggang itu sifatnya
diserahkan kembali ke teman-teman kalau tingkat universitas itu sifatnya fix. Nah, kan udah ditentukan tuh. Di tingkat universitas yang punya hak suara adalah fakultas sekolah yang diwakilkan oleh LEM, DEMA, LM, ataupun BEM, atau lembaga lainnya yang mewakili. Ada sekolah pascasarjana yang diwakili oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana, dan juga gelanggang yang diwakili oleh Forum Komunikasi UKM. Nah, mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, aku kembalikan ke Mbak Diva. Thank you. Oke, terima kasih banyak Mas Pandu dan juga Kak Kevin untuk pemaparannya. Selanjutnya ini aku serahkan ke penanggap ya, ke Mas Reno mungkin atau Mas Danu untuk menanggapi pemaparan yang tadi sudah diberikan oleh Kak Kevin dan juga Mas Pandu. Ini Mas Reno sepertinya lagi belum. Atau mungkin Mas Adhika Radanu atau Mas Reno? Halo Mbak Diva. Oh iya. Maaf, tadi pindah tempat sebentar. Oh iya. Oke, terima kasih tadi dari Kevin dan Mas Pandu ya. Penjelasannya sudah cukup jelas untuk bagaimana mekanisme pemilihan rektor, baik di tingkat universitas maupun khususannya mahasiswa gitu ya. Tadi juga sebenarnya sambil disampaikan tadi sudah terpantik beberapa pertanyaan, tapi sudah terjawab sekian dari presentasinya tadi itu. Mungkin yang ingin saya tanyakan gitu ya untuk sebagai pemantik diskusi gitu. Tadi mungkin sedikit menekankan aja sih. Tadi kan sudah disampaikan juga ya, dan sama-sama kita ketahui juga bahwasannya suara dari mahasiswa ini diwakilkan oleh satu orang lah ya di MWA UM ini, ada Mas Kevin nantinya, dan kita tahu sendiri dari 100% suara itu mahasiswa nilainya 4% ya untuk di pemilihan rektor nanti. Nah, mungkin perlu ditekankan lagi gitu Mas. Kenapa sih kita mahasiswa gitu ya, baik mau mahasiswa aktivis, mau mahasiswa akademis, mau mahasiswa kupu-kupu, kura-kura, semua mahasiswa, semua jenis mahasiswa, kenapa kok kita harus repot-repot ikut kontribusi gitu Mas di pemilihan rektor ini? Gitu. Mungkin itu sebagai pemantik dulu. Oke, terima kasih Mas Reno untuk tanggapan dan pertanyaannya. Ini mau dijawab langsung Kak Kevin? Oke, izin menjawab ya, Mbak Diva selaku moderator malam hari ini. Nah, questionnya kenapa sih mahasiswa itu penting ya untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pemilihan rektor sampai akhirnya aku menggagaskan ya adanya pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ini. Tadi mungkin udah disinggung ya, aku singgung dan juga Pandu singgung juga, tapi sebenarnya yang terpenting ketika kita ingin melakukan perubahan terhadap sistem, itu kita harus menunjukkan bahwasannya kita ingin melakukan perubahan tersebut dulu. Kita aware terhadap isu yang ada tersebut. Nah, yang terjadi 5 tahun dan 10 tahun kemarin, selama UGM sebagai PTNBH ya, dan telah dilaksanakan beberapa kali pemilihan rektor, mahasiswa itu tidak menunjukkan adanya keinginan bahwasannya perlu dilibatkan nih. Mahasiswa lebih banyak, mahasiswa sebagai pihak objek ya dari kebijakan yang akan dikeluarkan sebagai pihak yang paling besar ya, sivitas akademika kan mahasiswa paling besar, itu perlu dilibatkan karena kami akan berdampak dengan kebijakan rektor 5 tahun ke depan. Nah itu tidak ditunjukkan 5 tahun sampai 10 tahun kemarin. Yang ditunjukkan hanya melakukan mengkritisi, tapi tidak menunjukkan bahwasannya kita betul-betul memanfaatkan 4% suara tersebut, kita manfaatkan dengan baik. Ini suara dari mahasiswa aware terhadap pemilihan rektor ini karena kita berdampak. Setelah ini dilakukan, baru bargaining position akan naik dan juga sistem bisa lebih didorong lagi untuk pembenahan. Yang di mana sebenarnya solusi pembenahan awal itu sudah juga diusulkan melalui apa? Penambahan jumlah anggota MBA UM. Itu mungkin kalau teman-teman sempat dengar di tahun 2020 ya, telah dilaksanakan musyawarah mahasiswa yang akhirnya juga menyepakati dan juga naskah usulan telah diberikan kepada pimpinan MWA bahwasannya MWM itu ingin dilakukan penambahan jumlah
menjadi 2. Dan otomatis ketika MUM ini dilakukan penambahan jumlah, tentu suara dalam pemilihan rektor itu pun akan bertambah. Tetapi sebelum itu akhirnya jauh ke sana, kita harus menunjukkan terlebih dahulu bahwasannya memang kita tuh betul-betul aware. Betul-betul yang mewakili MUM ini betul-betul membawa suara mahasiswa. Seperti itu. Baru bisa mendobrak sistem yang ada. Dan ditambah lagi, dengan terlibat aktifnya, dengan betul-betul bagaimana kita bersatu ya, bersatu, berkonsolidasi bersatu untuk akhirnya menyepakati memilih rektor A, seperti itu. Itu menunjukkan keberpihakan kita dan menaikkan bargaining position kita ketika melakukan upaya-upaya advokasi tersebut di depan. Seperti tadi semua Pandu, pengawalan ini nggak hanya sebatas oke, setelah kita melakukan pemilihan rektor tingkat mahasiswa, kemudian aku mewakili teman-teman untuk memilih rektor A dalam rapat pleno MIA, nggak hanya sebatas sampai di sana aja pengawalannya. Tapi pengawalannya 5 tahun ke depan. Karena apa? Karena nanti di dalam pemilihan pun, dan juga dalam prosesnya kan kita udah dari awal forum sarasihan sampai seterusnya kan kita udah terus menyuarakan sebuah isu ya. Dengan pengawalan bersama, kita memberikan catatan, dan ketika nanti aku memilih pun, aku akan membawa sebuah catatan juga. Karena aku menyadari suara yang aku pilih ini tidak signifikan, tetapi aku memberikan sebuah catatan. Ini yang diharapkan oleh teman-teman mahasiswa. Begitu juga mungkin nanti Mas Reno yang mewakili teman-teman FTP ketika menyatakan, oke, dari FTP memberikan suara ke rektor B. Tapi Mas Reno juga menyampaikan, mengapa teman-teman FTP memberikan suara ke rektor B. Ada rasionalisasi atau apa catatan yang ingin disampaikan yang diberikan. Seperti itu. Itu sih kenapa akhirnya penting, karena kebijakan 5 tahun ke depan itu ditentukan siapa rektor terpilih. Dan mari kita sama-sama manfaatkan hak suara yang telah diberikan untuk betul memilih rektor yang tepat untuk memudahkan pengawalan kita 5 tahun ke depan. Seperti itu sih mungkin dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Kevin untuk jawabannya. Untuk Mas Reno, apakah sudah menjawab? Oke, Mbak Diva sudah menjawab sekali. Jadi kita harus tunjukkan niatan kita gitu ya, Mas Kevin ya. Dan nanti tujuan akhirnya tentunya kita semua ingin adanya penambahan gitu ya, Mas ya. Pengaruh mahasiswa untuk pemilihan rektor ini. Mungkin pertama kita baru 4% gitu ya. Tapi setelah dilihat mungkin tahun ini mahasiswa punya ketertarikan dan juga niat untuk mengawal pengawalan rektor ini, niat kita dilihat, dan tahun depan mungkin MUM nggak cuma 1 gitu ya Mas ya, bisa bertambah lagi. Terima kasih Mas Kevin. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman kalau mau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan juga aja. Ini aku mungkin mau pantik lagi satu pertanyaan, boleh nanti bisa Mas Pandu atau Bli Kevin yang menjawab. Saya ingin bertanya terkait dengan mungkin contoh konkret gitu ya. Nah, sebenarnya seberapa berpengaruh sih rektor yang terpilih ini, khususon sekali untuk kami yang berada di Fakultas Teknologi Pertanian ini gitu. Kan kami di fakultas juga ada dekan gitu. Artinya rektor itu kan dua langkah lah kami menjangkau rektor itu. Kami ke dekan dulu dan baru ke rektor gitu. Nah, apakah rektor ini juga berpengaruh gitu ke dekan di tingkat fakultas ataupun kebijakan dekan di tingkat fakultas juga, itu konkretnya apa sih yang sebenarnya jelas-jelas kami akan rasakan gitu dengan pergantian rektor ini dan kebijakan yang rektor buat gitu. Apakah rektor bisa mengintervensi dekan sampai sejauh mana begitu? Oke, mungkin aku izin jawab ya. Nanti kalau misalnya Pandu ada tambahan bisa ditambahkan. Sebagai pelaksana teknis juga ya Pandu, udah lama di advokasi juga. Ini mungkin aku kasih contoh sederhana aja, bagaimana rektor ini akhirnya akan berdampak ke tingkat fakultas. Sederhananya sebenarnya kita kan nggak ada mahasiswa tingkat universitas kan, sebab kan balik ke fakultas lagi kan, sederhananya seperti itu dulu. Jadi otomatis secara mutatis atau ex officio, jadi mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian ya mahasiswa UGM kayak gitu. Nah, memang untuk saat ini itu sistem dari tata kelola UGM kalau disingkat namanya SADA ya. Sentralisasi administrasi, desentralisasi akademik.
dengan ada desentralisasi ini, memang dari setiap dekan itu memiliki hak otonomi untuk mengatur dari masyarakat di tingkat fakultasnya. Nah, tapi jangan lupa, rektor juga bisa memberikan intervensi terhadap sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing fakultas atau dekan. Karena apa? Karena secara hierarki peraturan juga telah jelas bahwasanya tahapannya adalah statuta, kemudian peraturan MWA, baru kemudian lebih teknis lagi peraturan rektor, dan juga baru ke bawah. Nah, sederhananya bagaimana bisa rektor ini mempengaruhi di tingkat fakultas? Contohnya ketika awal pandemi kemarin, rektor mengeluarkan surat edaran. Oke, KBM dilaksanakan secara daring. Walaupun sifatnya surat edaran, jadi mau tidak mau, jadi masing-masing fakultas juga mengindahkan. Jadi sebenarnya ibaratnya, kalau dalam konteks peraturan ya, jadi rektor ini buat peraturan utamanya, dekan itu membuat peraturan pelaksananya secara teknis. Karena culture hidup di masing-masing fakultas beda kan. Kayak gitu. Nah, terus contoh lagi. Mas Ali, mau tidur Mas Ali? Oke. Iklan sebentar ya. Kita lanjut lagi ya, intermezzo. Contohnya lagi, konkretnya. Salah satu isu kita, isu abadi terkait UKT. Itu pijakan dasarnya ada di kebijakan dari rektor, seperti pemberlakuan SPMA. Itu dasarnya dari rektor punya kebijakan, ketika rektor mengeluarkan surat edaran, kita berlakukan SPMA sekarang. Nah, itu akan diberlakukan di tingkat fakultas. Dan contoh lagi, ketika hearing akhir tahun kemarin ya, kita menyuarakan masih ada beberapa fakultas yang mengalami kendala dalam keterlibatan mahasiswa dalam verifikasi UKT. Nah, kan kemarin walaupun rektor sudah mengeluarkan pemberitahuan juga ya, bahwasannya perlu masing-masing fakultas dapat melibatkan mahasiswa. Nah, dengan adanya polisi seperti itu atau kebijakan seperti itu yang dikeluarkan oleh rektor, dalam gerak melakukan advokasi juga kita ada pijakan dasar hukum yang kuat kan untuk menagih. Karena ini arahan juga. Dan kemudian kemarin juga ketika hearing, Pak Rektor menyampaikan bahwa fakultas yang masih bermasalah dalam melibatkan mahasiswa dalam verifikasi UKT, itu akan diberikan teguran ya, semacam teguran secara langsung dari rektor kepada dekan terkait. Dan akhirnya ya itu bekerja teguran tersebut. Nah, itulah contoh-contoh bagaimana konkretnya bahwasannya rektor yang terpilih ini akan berpengaruh terhadap kebijakan UGM 5 tahun ke depan dan akan berpengaruh ke teman-teman dari fakultas apapun, asalnya dari program sarjana maupun pasca sarjana, semua akan berpengaruh di sana. Karena pelaksana secara eksekutif dari universitas itu, ibarat negara, nah itu rektor beserta jajaran seperti itu. Seperti misalnya aku di MBA itu hanya membuat umumnya aja, kebijakan umumnya aja, dasar secara filosofisnya aja. Tapi teknis itu kewenangannya ada di rektor. Nah, di mana itu juga akan berpengaruh dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh dekan. Dan sistem keuangan kita, sistem keuangan penentuan RKAT, itu walaupun bottom up, pengesahan dari atas itu juga ditentukan oleh rektor lagi. Seperti itu. Jadi dekan FKG mengusulkan oke, anggarannya sekian, kita untuk mahasiswa mungkin kita alokasikan 1 juta gitu misalnya. Tetapi ketika itu akhirnya, wah, rektornya ingin kayaknya organisasi mahasiswa nggak usah kasih anggaran besar-besar, ngapain kita membiayai yang akhirnya tumbuh ruang-ruang diskusi, tumbuh pergerakan yang akhirnya mengganggu kerja dari rektor sendiri, udah kita pangkas saja nih. Nggak usah di-ACC nih dari FTP, kita angkat aja. Nah, itu bisa, nah itu kebijakan-kebijakan akhirnya berpengaruh pada mahasiswa di tingkat fakultas, bahkan sampai program. Seperti itu sih mungkin dari Mas Fadil tambahan.
Ya, mungkin aku dikit aja sih namanya tadi di Kevin udah sangat lengkap ya jawabnya. Terkait dengan dampak mungkin aku kasih contoh yang paling deket ya. Misalnya teman-teman tahu bus yang kemarin yang di UGM yang bus kuning itu? Nah, itu sebenarnya tergantung pada kebijakan rektornya juga nih. Akan dikembangkannya seperti apa, apakah nantinya akan ditambahkan unitnya atau kayak gimana, aksesibilitas misalnya kelompok difabel kayak gimana. Nah, itu juga bergantung pada rektor ya, gitu ya. Atau misalnya apa ya misalnya ya, terkait dengan jurnal di lib.ugm.ac.id. Mungkin teman-teman yang sering PKM atau lomba gitu ya kan sering buka jurnal, nah itu kan. Nah itu juga sebenarnya kebijakan rektor tuh, ya kebijakan di bawah rektor sih sebenarnya sih. Tapi arahan oleh rektorat. Ya kan sekarang ini kan banyak jurnal yang ibaratnya masih di lock gitu ya. Kita mesti ngemis ke teman-teman atau ngemis ke siapapun itu untuk minta jurnal yang bayar itu kan. Nah itu juga kebijakan rektor dan mungkin sangat berdampak juga. Ibaratnya kalau misalnya teman-teman mau search jurnal, terus jurnalnya mesti bayar, nah itu salah satunya untuk bisa disubsidi oleh UGM, bisa dibayar, nah itu juga merupakan salah satu kebijakan dari pusat kayak gitu. Atau misalnya tadi ya lebih lebih yang isu abadi gitu, KT gitu, SPMA gitu. Nah, mengulangi apa kata Bli Kevin, itu juga merupakan wewenang rektorat untuk menetapkan atau tidak menetapkan dari SPMA itu sendiri kayak gitu. Misalnya kemarin itu kan sempat ada isu SPMA gitu ya, yang sempat naik atau paling tidak sepik-sepik di belakang kayak gitu. Nah, bisa aja kalau misalkan kita rektornya tidak berpihak mahasiswa nih, ibaratnya worst case-nya. Bisa aja tiba-tiba ditetapkan uang pangkal, yang mana nanti mungkin ini kerjanya Mas Diko dan teman-teman untuk mengawal gitu ya, kalau misalnya ada uang pangkal ya. Tapi insya Allah enggak sih. Tapi itulah kenapa pentingnya kita mengawal ya, terkait dengan pemilihan rektor ini, supaya tidak ada lah kebijakan yang apa namanya menyusahkan mahasiswa, bertentangan dengan nilai-nilai kerakyatan UGM itu sendiri. Mungkin itu Mas Bli Kevin, Mas Reno. Monggo aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Kevin dan juga Mas Pandu untuk jawabannya. Dari Mas Reno, mau ada pertanyaan lagi atau mau menanggapi dari jawaban yang tadi? Wah, sudah cukup lengkap ya tadi contoh konkretnya ya dari fasilitas dan juga kebijakan sudah disebutkan oleh Bli Kevin dan Mas Pandu. Mungkin lanjut dulu ke yang lain dulu nih Mbak Diva, biar ada kesempatan yang lain bertanya juga. Monggo teman-teman FTP silakan ditanyakan saja. Ini duo advokasi master ini di tingkat universitas. Langsung aja digempur pertanyaan nggak apa-apa. Oke, mungkin aku izin masuk, Mbak. Jadi tadi berdasarkan pemaparan dari Kevin juga bahwa pada tahun ini diharapkan partisipasi mahasiswa pada pemilihan rektor ini lebih aktif lagi dari sebelumnya. Nah, itu salah satunya dengan nanti adanya suara yang menjadi representatif dari masing-masing fakultas. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan. Itu yang pertama itu kira-kira dari mana sih nanti kita bisa lebih mengenal jauh siapa sih kandidat bakal calon rektor itu, karena tadi dan beberapa saat yang lalu saya sudah cek ke website dari seleksi rektor sendiri bahwa di website tersebut isinya itu lebih secara gambaran umum sendiri. Nah, di sini mungkin bisa lebih diperjelas lagi aja kira-kira dari mana nih teman-teman lembaga di FTP ini lebih mengenal bakal calon rektornya, dan kalau nggak salah pada forum-forum sebelumnya itu pada musyawarah mahasiswa sendiri sempat disinggung terkait dengan transparansi berkas yang dikumpulkan oleh rektor itu. Nah, itu mungkin nanti bisa jadi dasar tersendiri bagi teman-teman lembaga maupun juga nanti dari teman-teman BEM untuk memberikan suaranya dari FTP. Kurang lebih itu pertanyaan dari aku. Aku Oke, kembalikan terima lagi ke kasih, Mas. moderator. Silakan Kak Kevin untuk dijawab. Mungkin Mas Pandu dulu, biar nggak bosan aku duluan. Bisa aja Bli Kevin.
Ya, mungkin Beli Kevin akan menjelaskan lebih banyak ya terkait dengan berkasnya itu. Kalau sekarang kan di web seleksi rektor .game.acdd ya atau apa itu masih belum ada kan. Nah, itu segera mungkin itu tugasnya Beli Kevin ya Beli untuk segera diadvokasikan di Panja gitu untuk itu. Nah, selain itu sebenarnya terkait dengan grand design dan juga ada video calonnya gitu. Kemarin kan teman-teman udah ikut itu ya nyawiji menuju UGM 1 ya kan. Nah, itu tuh nanti mungkin koreksi juga ya ke Beli Kevin ya, itu diberikan waktu untuk mengubah sedikit lah dari mengacu pada masukan-masukan yang diberikan pada acara kemarin tuh yang Serawung yang kemarin ya nyawiji menuju UGM 1 gitu. Nah, jadi untuk sekarang masih belum bisa, tapi nanti akan segera diinformasikan. Selain lewat selain lewat website itu sendiri, nanti udah pasti dari kami panitia pelaksana akan nge-share juga tuh lewat grup ya terkait dengan grand design ataupun ada informasi lainnya gitu. Jadi seperti itu ya mungkin untuk mengakses grand design dan juga program-program kerjanya gitu. Mungkin Oke, izin menambahkan ya, Mas Diko ya, sorry tadi ada salah runcet. Ya, jadi untuk question, kenapa saat ini belum bisa diakses ya mengenai apa aja sih program kerja yang ditawarkan dari ke-6 bakal calon rektor dan juga ya mayoritas apa ya lah program yang ditawarkan untuk pengembangan universitas, karena nanti terkait hal tersebut baru bisa dibuka setelah tanggal 26 besok. Jadi memang tanggal 26 besok itu concern akan dibuka tuh. Masing-masing bakal calon rektor ini dia menawarkannya apa. Seperti itu. Karena di 26 besok juga akan ada sesi bisa saling tanya ya antar bakal calon rektor. Jadi semua saat ini ceritanya masih menyimpan dan menyiapkan amunisinya masing-masing lah untuk menggait hati para sivitas akademika untuk dipilih ya. Jadi itu informasi akan dibuka setelah tanggal 26 besok. Nah, memang untuk saat ini tuh informasi yang baru ada di website terkait profil ya, profil dari masing-masing calon, kemudian motivasi seperti apa, dan tadi juga sudah disinggung oleh Mas Pandu, video profile tersebut juga sedang dalam proses, bisa dilakukan perubahan. Jadi Panja sekarang memberikan kesempatan, tapi tidak wajib ya, kesempatan apabila ingin membenahi video profilnya. Nah, karena video profile ini akan menjadi dasar pijakan awal untuk memperkenalkan diri si bakal calon rektor kepada sivitas akademika secara luas. Dan dengan video profile tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh bakal calon rektor untuk menjawab ya, lewat video menjawab mengenai apa yang menjadi isu-isu yang disuarakan oleh mahasiswa juga ketika forum saran sehat kemarin. Nah, itu rasio kenapa kita lakukan pembenahan. Dan memang sebenarnya ada rencana awal ya teman-teman, ada rencana awal terkait dokumen-dokumen tersebut yang di-apply oleh bakal calon rektor dapat dibuka aksesnya secara luas untuk masyarakat UGM. Nah, hal ini juga salah satu menjadi hal yang sedang aku perjuangkan ya di internal Panja untuk dapat membuka akses tersebut. Ya mudah-mudahan bisa dilancarkan, tapi kalaupun akhirnya tidak berhasil, tapi kami di panitia PRTM akan berusaha untuk memberikan informasi kepada teman-teman sejelas mungkin mengenai background dari bakal calon rektor tersebut sebelum akhirnya mungkin akan ada teman-teman dapatkan program kerja yang ditawarkan ketika di tanggal 26 besok. Seperti itu. Ya dalam waktu dekat akan ada postingan lah untuk pengenalan bagaimana riwayat dari masing-masing bakal calon, riwayat pendidikannya, dan sebagainya lah. Dan juga mungkin pengalaman-pengalamannya lah. Seperti itu yang bisa jadi bahan awal teman-teman untuk mempertimbangkan sebelum melihat program kerja yang ditawarkan. Seperti itu mungkin, Mas Diko. Oke, terima kasih Mas Pandu dan Bli Kevin yang sudah menjawab. Ya besar harapannya nanti terkait dengan latar belakang dan apa yang program yang akan dibawa itu nanti segera supaya nanti teman-teman lembaga di sini juga lebih mudah lagi lah ketika ingin mendiskusikan siapa calon rektor yang bakalan dipilih. Nah, mungkin sambil ini aku ada pertanyaan lanjutan, boleh langsung ditanyakan? Oke, jadi mungkin ada sedikit pertanyaan lanjutan nih, karena tadi juga
terkait dengan apa ya, yang program dan sebagainya itu masih menunggu setelah tanggal 26 nih. Kira-kira kalau dari Bli Kevin sama Mas Pandu di sini, kira-kira nih ada nggak sih kriteria atau mungkin calon rektor ideal tuh seperti apa sih gitu? Mungkin itu bisa nanti jadi guide juga untuk kita mahasiswa di sini yang mungkin masih awam lah seputar pemilihan rektor ini sendiri. Gitu. Silakan boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih Mas Diko. Ini mungkin biar tidak bias dan subjektif ya, karena kan untuk pemilihan rektor di tingkat mahasiswa besok itu suaranya full dari teman-teman. Aku juga tidak akan melakukan intervensi lah, karena aku sendiri juga tidak punya suara untuk di pemilihan rektor di tingkat mahasiswa, hanya menerima mandat dari teman-teman mahasiswa. Nah, untuk mungkin kriteria secara umum itu aku bisa mengkaji ke peraturan, itu ada di pasal 16, itu ada beberapa kriteria ya, ada 5 kriteria yang menjadi dasar penilaian oleh Senat Akademik untuk memberikan penilaian terhadap bakal calon rektor. Sebelum akhirnya dikeluarkan sebuah nilai dan dirankingkan siapa 3 ranking teratas yang dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi ini mungkin sifatnya akan terlihat normatif dan umum ya. Pertama itu komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri UGM. Yang kedua itu kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan UGM. Ketiga, integritas dan komitmen yang tinggi. Keempat, jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial. Dan yang terakhir, berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi. Mungkin sifatnya terlihat umum ya, cuman kalau lebih teknis lagi ke mahasiswa, sederhananya sebenarnya bagaimana rektor tersebut terbuka dan bisa berpihak kepada mahasiswa lewat program-program kerja ditawarkan tersebut telah mampu menjawab isu-isu kemahasiswaan yang telah disuarakan dalam forum sarasian kemarin. Forum sarasian kemarin kan tuh udah banyak ya, satu arah ya, maksudnya udah banyak banget lah ngomong isu radikalisme yang sekarang mungkin lagi naik juga, ternyata bener langsung naik terkait kasus dosen kan, terus isu masalah reformulasi dari UKT, ada range gap yang cukup jauh, isu fasilitas dan sebagainya lah, udah banyak disuarakan. Dan sebenarnya di dalam berkas pendaftaran pun isu terkait udah aku usulkan untuk dimasukkan juga. Nah, kita akan lihat dulu nih besok. Kita akan lihat dulu ketika di tanggal 26 itu apakah program kerja yang ditawarkan tersebut sudah mampu menjawab dari isu yang ditawarkan oleh teman-teman atau bahkan tidak disinggung sama sekali. Nah, ini kan menjadi pertanyaan kita ya dari mahasiswa. Kita udah menyampaikan itu banyak, ternyata suara kita hanya didengarkan tapi tidak berusaha untuk dipahami, apalagi dicarikan solusi. Seperti itu. Nah, itu mungkin standar awal yang konkret yang bisa aku kasih ya. Terus mungkin yang kedua lebih lanjut, kalau misalnya nih besok tanggal 26 tersebut semua rektor sudah coba menyinggung, menjawab isu kemahasiswaan. Sebenarnya kalau teman-teman, kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah ingat, karena aku udah nonton juga semua profil dari bakal rektor, udah ada beberapa calon juga yang coba menyinggung terkait isu kemahasiswaan dalam video profilnya, terkait yang ditawarkan oleh bakal rektor. Tapi nanti lebih lanjut itu di tanggal 26 besok bisa kita lihat, kalau bisa ke-6 ternyata udah menyinggung isu kemahasiswaan, tapi kita lihat mana yang paling realistis dan juga sekiranya ini hal barulah yang bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang ada. Itu sih mungkin yang bisa aku jadikan dasar kriteria ya untuk menentukan rektor yang mana yang sekiranya bisa jadi pertimbangan. Di samping mungkin teman-teman nanti bisa mengecek juga untuk background dari bakal calon rektor, ingin mengulik lebih dalam lagi apakah pernah ada permasalahan kah atau tidak dari bakal calon rektor, itu juga bebas untuk mengetahui lebih dalam lah dari para bakal calon rektor. Tetapi hal tersebut juga udah aku upayakan ya dengan bergabung di dalam Panja, di mana
di tahun ini, jadi memang mandat dari peraturan bahwasannya rektor terpilih nanti perlu menandatangani fakta integritas terkait komitmen untuk menjaga nilai-nilai ke-UGM-an lah ke depan. Dan di dalam fakta integritas tersebut udah aku usulkan untuk dimasukkannya beberapa isu-isu yang menjadi concern mahasiswa terkait kebebasan berakademik, terkait mental health, kekerasan seksual itu udah ditandatangani secara fakta integritas oleh keenam bakal calon rektor. Nah, apabila dalam proses 5 tahun ke depan itu masih menjadi permasalahan, kita dapat menagih janji apa yang tertuang dalam fakta integritas tersebut untuk rektor yang terpilih nanti. Gitu sih mungkin yang dapat aku sampaikan ya kalau terkait kriteria dari calon rektor yang dapat dipilih oleh mahasiswa. Mungkin dari Mas Pandu, monggo kalau ada tambahan. Ya, kalau dari aku sih, kan yang milih kan teman-teman ya. Mungkin aku kembalikan lagi ke teman-teman nih. Kalau kita nanya ke teman-teman gimana, Beli? Terkait dengan idealnya gimana? Boleh? Boleh, monggo. Oke. Penjawab terbaik dapat 50.000 kan? GoPay dari Agus Kevin. Nggak ada. Oke, aku tunjuk aja ya teman-teman ya. Kali aja deh kalau nggak ada yang mau jawab, aku tunjuk ya. Atau teman-teman ada yang mau jawab nggak? Kira-kira rektor ideal kayak gimana? Selain Mas Reno sama Mas Diko. Aku hitung dari 5, 5, Hati-hati 4. Mas Pandu, langsung pada keluar semua nih. Wah. Kalau gitu tak tunjuk aja ya. Siapa nih layarku? Hardian Nur. Ini Ian nggak sih? Halo Ian. Halo. Oh, ini Sudah Ian. kedengeran ya? Ini Ian Iya, SD3 kan? Pan. Ini agak reuni sih, Pandu. Teman SD gua anjing. Temen SD. Gimana Ian? Menurut lu rektor ideal tuh kayak gimana? Aduh, ini karena kenal lama apa gimana jadi dipilih ke aku. Ada di depan. Terus namanya familiar. Lantas. Aduh, aku juga masih belum menyusun kata-kata ya. Cuman aku dari pribadi aja sih. Sebenarnya kan tadi Bli Kevin sama Pandu itu kan udah sempat ngomongin peran rektor di fakultas itu kayak gimana, apa hubungannya rektorat sama nanti di dekan, apa tingkat kebijakan dari rektor ke dekan itu kayak gimana, dan sebenarnya yang aku harapkan nanti buat rektor ke depan itu yang pasti itu bisa kejujuran sebenarnya kejujuran sih kalau dari aku ya gimana rektornya itu bisa mendengarkan aspirasi mahasiswa dan gimana si sang rektor itu bisa meneruskan apa yang kita sebagai mahasiswa itu minta, misalnya kadang kan belum tentu apa yang kita omong dan yang mungkin rektor sekarang atau mungkin sebelumnya itu terapkan itu belum tentu sesuai harapan kita, mungkin atau mungkin kasarnya kalau misalnya kita minta A, mungkin mereka ngasih versi yang ngasih sesuatu versi yang A tapi dengan gigi yang jauh lebih tumpul dibanding yang kita minta, misalnya kayak gitu. Dan aku pengennya buat rektor ke depan ini bisa memberikan apa yang kami mahasiswa hendaki, apa yang kami minta, tapi dengan totalitas gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, thank you Ian. Berarti lebih ke kejujuran dan juga bagaimana rektor ini mengakomodir kepentingan mahasiswa gitu ya? Ya. Oke. Thank you Ian atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ya. Satu lagi boleh? Satu lagi boleh? Tadi udah cowok, sekarang cewek gitu ya. Wah, pada lift. Wah. Coba Ren, tunjuk satu Ren. Reno. Aduh, kok aku yang suruh nunjuk ya. Oke, aku coba mau ke siapa ya? Oh iya, moderator deh. Moderator mau tunjuk, boleh, monggo. Nanti kalau aku yang nunjuk, nanti pada paitan ke aku. Aduh. Diva pilih, Div. Waduh. Cewek ya, siapa ya? Mungkin ini Mbak Almira Indah.
Apa langsung live jangan-jangan? Oke, enggak. Oh, enggak. Oke. Halo, Halo ya Mbak suaraku Almira. ada nggak? Iya. Iya, kedengeran, Mbak. Dengan siapa di mana? Iya. Halo, halo. Iya. Gimana Mbak Almira? Rektor ideal tuh seperti apa kira-kira? Apa ya? Kalau dari aku, rektor yang ideal itu yang bisa mendengarkan suara mahasiswa ya mungkin. Oke. Oke, itu. Terus mungkin bisa selain mendengar bisa memihak juga ke mahasiswa dan ada aksinya gitu. Oke. Berarti bisa mendengar dan juga ada aksi dari pendengaran itu sendiri ya Mbak Almira ya? Iya, benar. Oke. Ada lagi? Udah itu aja. Oke, thank you Mbak Almira. Oke. Nggak ketawa tuh aku gara-gara tadi dari 50 partisipan jadi 36 ya guys, turun 15. Iya, mungkin itu dari aku ya. Jadi sebenarnya lebih mengacu ke teman-teman kayak gimana. Kalau aku kan cuma melaksanakan ya, dan aku akan juga menyuarakan aspirasiku lewat teman-teman Fakultas Hukum karena aku anak EVA. Tapi kalau di sini aku belum bisa menetapkan yang ideal kayak gimana. Mungkin nanti bareng teman-teman aliansi ada idealnya kayak gimana dirumuskan lagi. Gitu, mungkin aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Ini buat teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya, konfirmasi atau memberikan tanggapan, boleh banget bisa langsung on mic atau bisa juga diketik di chat. Oh ya, tadi hadiahnya untuk Almira sama Ian ditagih ke Agus Kevin aja ya. Di DM aja ke IG-nya gitu. Mana hadiahku gitu. 50.000. Kita kirim foto uang 50.000 ya. Atau mungkin biar nggak kelamaan, aku coba absen satu-satu ya ini dari tiap ormawa. Oke, aku mulai dari teman-teman ASC, apakah ada pertanyaan? Oke, dari ASC sudah cukup jelas. Kemudian lanjut ke KMT PHP. KMT PHP juga aman. Oke, lanjut ke SEMA. SEMA aman. Oke, terus Permateta. Permateta aman. Terus ada PSTP. Aman juga. Terus Agrita. Agrita aman. Kemudian PMK. PMK aman. Dari KMK. Aman juga. Terus Himatipa. Oke, aman. Terus terakhir ada Gita Pala. Halo, dari Gita Pala. Oke, kayaknya sudah aman ya. Nggak ada, melihat tidak ada jawabannya. Oke, sebelum kita tutup, kita mau ada sesi foto bersama dulu. Jadi untuk teman-teman dan Mas Mbak yang mungkin nggak berhalangan bisa on cam ya. Terus bisa minta tolong Risa untuk memandu juga. Bu moderator sambil nunggu on cam boleh ngomong bentar? Boleh Mas. Oke. Ya ini sekaligus informasi mumpung kumpul ya teman-teman FTP di sini. Walaupun kemarin juga sudah disampaikan ke masing-masing ketua lembaga di FTP tentang forum tingkat fakultas. Tadi sudah disampaikan update timeline-nya ya 13 sampai 18 rentangnya tergantung nanti pengkerucutan menjadi 3 calon rektornya kapan, nanti kita akan langsung ke forum. Nah, untuk di FTP sendiri, nanti teknis dari forumnya adalah musyawarah. Kemarin sudah disampaikan ke masing-masing ketua lembaga. Untuk teman-teman yang tergabung di lembaga,
baik BSO, KM, ataupun BEM, SEMA, dan lain-lain itu sudah akan diwakilkan ya. Jadi diwakilkan ke 13 lembaga FTP. Nah, buat teman-teman yang nggak gabung di kepengurusan lembaga gimana, bisa lewat himpunan gitu. Jadi langsung aja kalau mau menyuarakan suaranya, nanti bisa ke ketua himpunannya masing-masing. Nanti minta tolong ketua himpunan juga untuk menjaring aspirasi dan juga pendapat dari teman-teman. Gitu ya buat forum yang tingkat fakultas di FTP. Gitu. Terima kasih teman-teman sudah hadir nih. Senang sekali sampai 50 orang ya. Terima kasih. Terima kasih juga ini teman-teman dari BKMWA sekaligus ini MWAUM-nya datang sendiri. Terima kasih Mas Kevin sudah mampir ke FTP, sudah ngobrol-ngobrol bareng. Sehat-sehat, istiqomah pokoknya. Selamat juga Mas Pandu ini. Sampai pemilihan rektor berakhir, tetap bekerja. Siap, tetap. Sebenarnya aku udah nggak mau kerja sih, Ren. Ditarik aja ini sama Ditarik sama Mas Kevin ya. Mas Agus nih loh. Mas Agus Kevin. Untuk Mas Mbak dan teman-teman bisa on cam dulu ya, bentar buat foto. Ayo kakak-kakak on cam, kalau enggak bisa foto. Mau ditunggu nggak ya Kak Diva? Ditunggu 1 menit lagi mungkin. Oke, buat Risa boleh di screenshot ya. Oke, Risa izin screenshot. Risa hitung sampai 3, karena ada 2 slide. Slide pertama dulu ya kakak dan teman-teman semua. Slide pertama, Beli, ayo foto Beli. 3, 2, 1. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, terima kasih Risa. Ya, sudah selesai acara Serawang Mahasiswa hari ini. Dan karena tadi di awal kita buka dengan berdoa, mari kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tiada kata cukup untuk berdoa. Sekian acara Serawang Mahasiswa pada malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja selama acara berlangsung. Saya Diva, selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi. Om Namo Buddhaya. Terima kasih, Mas dan teman-teman semua.